Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti dan Bapak Ibu berkenan hadir untuk menyimak pengimbasan kami sebagai salah dua ya perwakilan dari 7 orang calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Malang. Ini di sini kami akan melakukan pengimbasan untuk modul budaya positif. Nah, ini seperti apa sih budaya positif yang harus kita munculkan di sekolah kita dan kenapa itu perlu dan hasilnya akan seperti apa yang diharapkan oleh kita semua dan negara kita pada umumnya. Hari ini yang akan presentasi pertama adalah saya, Lukia Hidayat, kemudian akan dilanjutkan oleh CGP berikutnya Bu Devi Indra Rini. Kita ya semua sudah mengenal dan bahkan beliau menjadi inspirasi untuk kenapa kita ada di sini ya. Ada salam bahagia dari beliau. Ini para penerusnya ya. Di sini kita diajak untuk mengingat kembali semua itu refleksi ke awal kenapa kita ada di sini, itu ya. Kita di sini ada sebagai guru atau pendidik dan itu oleh KHD atau Bapak Ki Hajar Dewantoro diingatkan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita tidak bisa merubah takdir mereka yang sudah disuratkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, tapi kita hanya bisa menuntun mereka ke kodrat atau takdir yang sudah digariskan itu agar mereka dapat mencapai keselamatan. Ya, supaya mereka tidak terlibat hal-hal negatif yang tidak kita inginkan dan orang tuanya inginkan, dan juga mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia individu. Saya senang melakukan hal ini, saya menjadi ini adalah impian saya, itu tujuan kita sebagai guru maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di lingkungannya tempat dia tinggal, di keluarganya, mereka juga menjadi cerminan generasi yang diharapkan. Ya, teman belajar kali ini kita berdua ya Bapak Ibu. Agenda hari ini yang pertama pembukaan dan perkenalan sudah kita lalui, kemudian kita akan presentasi konsep budaya positif itu seperti apa, kemudian tanya jawab dan terakhir refleksi. Sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat gambar ini ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20, 21 paling tinggi ya. Bapak Ibu di sini sudah ada yang berpuluh tahun, ada yang berpuluh tahun ya Bu Ida Purna. Kemudian Pak Aziz, mungkin juga ada yang barisan CPNS ya. Apapun statusnya, yang penting kita semua di sini adalah pendidik, adalah guru, bersama-sama ingin meraih tujuan pendidikan itu tadi. Kita merefleksikan selama saya sendiri 12 tahun misalnya, saya ada di posisi mana? Kita ada di mana ya? Apakah 5, apakah 1, 7, 11, 12? Mohon direfleksikan ke diri sendiri. Kemudian saya akan tanya ke Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bilang kalau sekarang saya di nomor sekian, saya di nomor sekian. Ada yang ingin dulu mengungkapkan posisi evaluasi diri? Oke Pak Aziz, silakan. Kayaknya saya kalau nggak 20, 21. 20, 21, oke. Ya, memang tinggal meloncat turun. Jangan gitu. Setelah tinggi mau terjun ya Pak ya, hati-hati Pak. Oke, bisa dijelaskan kenapa kok 20, kenapa kok kadang 21? Iya, kalau saya 20 atau 21 itu udah kayak udah terakhir itu, udah menunggu pensiun. Oh, menunggu pensiun, sudah menikmati masa-masa mulai cooling down ya Pak ya. Terima kasih Pak Aziz. Teman-teman yang lain dari sana sudah, dari sini. Nomor 19 Bu Ida, nomor 19. Ini agak posisi berbahaya ya Bu ya. Ini di ujung lah Bu. Kenapa Bu Ida kok menempatkan diri di posisi 19? Itu mau jatuh ya. 14 ya. Iya beda. ya ini sudah mendekati apa ya, kurang lebih menerima diri. Oh, baik, lebih menerima diri. Tadi semakin tinggi sudah mulai ini ya,
wawasannya sudah ke bawahnya sudah banyak, saya harus bagaimana, saya duduk-duduk ada tengkurap. Oke, sebelah sini mungkin lagi jadi kan nomor berapa? Nomor 7. Kalau interpretasi jenengan nomor 7 ini ngapain Pak ya? Dan kenapa Anda tertarik atau mungkin memposisikan diri di nomor 7? Mungkin karena enak gitu ya. Kenapa kok enak begini? Ada yang perlu dijepit mungkin. Siapa Pak Egi, monggo. Enggak, itu kasusnya kayaknya di bawah itu ada nomor 6 ya, mau dinaikkan juga. Oke. Saya juga kayaknya mau ancang-ancang naik, tapi kondisinya masih seru gitu. Oke, semangat ya Pak Hengki ya, sambil membantu teman yang di bawahnya juga masih ancang-ancang ke atas sambil menikmati yang sekarang dulu ya. Oke, ada lagi mungkin satu lagi. Bu Anis sepertinya kepingin mengungkapkan isi hatinya. Ada Bu Anis, monggo. Nomor 7 ya, nomor Pak Hengki. Ya, bisa dijelaskan kenapa kalau Bu Anis mungkin berbeda sedikit dengan Pak Hengki? Karena masih tahap mencari apa ya? Jadi diri. Ya, aku sih sampai masih belajar, belum belajar. Ini Digandeng. Mencari rekan belajar ya, mungkin nomor 6 ini, kemudian sambil berusaha untuk memanjat ke yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya sehingga kita punya gambaran posisi kita sekarang seperti apa dan apa yang diharapkan oleh bangsa ini melalui Ki Hajar Dewantara tadi. Capaian khusus hari ini kita akan bersama-sama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya nanti apa sih budaya positif itu, ternyata ada perubahan paradigma, stimulus, respons, dan teori kontrol. Apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Hukuman dan penghargaan. Nah ini kesukaan Bapak Ibu mungkin ya. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menerapkan strategi disiplin positif. Nah berarti ada disiplin yang negatif, tidak seperti itu juga ya, yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Itu menyusun langkah-langkah dan strategi bagaimana saya sebagai guru individu bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, entah itu manajemen, entah itu komite orang tua dan sebagainya. Mungkin kita SMK industri ya, agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi ini sudah fokus ke anak, berpihak pada anak, sekolah yang aman dan menyenangkan. Kemudian terakhir tentu Bapak Ibu diharapkan untuk reflektif dan juga mengkritisi budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya. Jadi setelah refleksi dan mengkritisi tidak mencari kesalahannya saja, kemudian mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, menurut Kak Hadi, budaya positif atau ekosistem positif yang diharapkan ada di sekolah itu seperti kita itu jadi guru itu seperti petani, anak-anak itu jadi tanamannya atau padinya, gitu ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, kita itu petani. Menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi ya. Kita tidak bisa merubah takdirnya anak-anak itu nanti seperti apa dan kita tidak tahu. Tapi kita bisa membantu supaya dia tumbuh dan paling tidak mendekati takdir dia yang paling baik. Tapi para petani yaitu kita dapat memperbaiki kondisi tanah sekolah ini. Memelihara tanaman padi, mereka setiap hari datang ke sekolah, kita pelihara. Memberi pupuk dan air, kita ikutkan ekskul, kita ikutkan magang dan sebagainya. Membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita singkirkan yang bisa menjadi penghambat tujuan positif ini dan lain sebagainya.
Di situ adalah sekedar metafor dari seorang guru ya, dia sama dengan petani dan juga siswa itu sama dengan padinya. Silakan. Oke. Contoh murid yang dablok. Bapak Ibu coba kertas nih, mungkin ada kertasnya bisa menuliskan di kertas ya hal-hal atau nilai yang paling Bapak Ibu anggap itu sangat penting dan ini saya pegang teguh gitu ya. Hal-hal yang Bapak Ibu anggap itu sangat penting dipikirkan saja dulu sementara Bu Devi mengambilkan kertas. Tadi nggak suruh bawa buku, nggak bawa suruh. Jadinya nggak bawa. Ya itu bisa disobek jadi kertas kecil aja. Ya. Coba Bapak Ibu memikirkan suatu hal, bisa benda, bisa nilai. Mungkin kita bagi dua begitu ya. Jadi yang satu itu benda secara fisik, kemudian yang satu itu nilai. Nilai atau keyakinan apa yang Bapak Ibu pegang teguh dan yakini dari dulu. Gitu. Dan tidak akan mengizinkan orang lain mengambilnya atau menyentuhnya atau mengganggunya. Bisa benda, bisa nilai-nilai. Dua saja cukup. Iya, betul. Keyakinan atau nilai atau mungkin benda, sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, sangat bernilai. Kalau sudah kemudian digenggam erat-erat, genggam erat-erat, kemudian teman di sebelahnya diibaratkan, nah ini Pak saya digenggam kertasnya, kemudian Pak Hengki berusaha untuk membuka, mengambilnya. Sakit lagi. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu akan memberikan begitu saja atau tetap digenggam? Ya, sekali lagi itu adalah hal yang dipegang teguh oleh Bapak Ibu, entah itu nilai, entah itu benda, dan tidak ingin orang lain mengganggunya, mengusiknya, merubahnya, mengambilnya. Nah, jadi kalau ada sesuatu di dalam genggaman tangan kita dan akan diambil yang sesuatu yang berharga itu bagaimana? Begitu saja diberikan atau bagaimana berusaha mempertahankan? Ya sampai dibelani seperti itu ya, berarti Bapak Ibu akan sangat memegang teguh hal ini, nilai-nilai atau keyakinan yang Bapak Ibu anggap ini adalah mewakili nilai atau diri saya, begitu ya. Nah, sama dengan perubahan paradigma atau keyakinan atau juga apapun budaya atau hal-hal apapun yang ada di sekolah ini yang sudah diyakini oleh seorang guru itu ketika awal datang, kemudian tiba-tiba ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian ada siapapun motivator atau apapun ingin merubah ke arah yang lebih baik ya. Mungkin Bapak Ibu akan berusaha kekeh, saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun ya, tidak akan begitu saja bisa berubah ya, sama dengan ini ibaratnya ya. Akan mencoba dengan sekuat tenaga, Anda juga tidak akan memberikannya dengan begitu saja. Nah, pasti caranya bagaimana supaya temannya mau memberikan itu? Dengan paksaan, gelut, atau mungkin membujuk, atau mungkin bagaimana? Dengan kekerasan atau dengan komunikasi yang bagus? Dengan memberi tauladan. Oke, dengan memberi tauladan, memberikan begini ya. Oke. Jadi memang akan sulit ya, akan sulit untuk membuka kepalan tangan tersebut, apalagi dengan kekerasan pasti bukan jalan yang terbaik ya. Coba kita cari tahu lagi. Sebetulnya apa sih yang selama ini Bapak Ibu genggam dan apakah itu memang yakin menurut Anda seperti itu? Ini kita ambil contoh yang paradigma teori kontrol. Ilusi, sebetulnya ini ilusi. Kalau namanya ilusi itu ya berarti tidak nyata, ya hanya anggapan Bapak Ibu saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Guru bisa mengontrol murid, nyata atau tidak. Ternyata itu sekedar ilusi. Ya, siswa akan mau dikontrol ketika dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan, guru tidak bisa. Ya. Ilusi bahwa kritik akan membuat dan membuat orang merasa bersalah. Ini dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga.
ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Yang sudah kita lakukan selama ini itu positif, itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu ilusi. Bahwa orang dewasa di sini kita guru ya, memiliki hak untuk memaksa. Guru harus manut ke siswa. Iya, tapi caranya bagaimana? Kebalik. Orang dewasa Memiliki hak murid untuk harus manut orang dewasa. Gitu ya. Oke, inilah yang sedang kita pahamkan ulang bahwa selama ini yang dilakukan adalah stimulus respons selama ini ya, dan membuat serangkaian aturan atau apapun ya itu sekedar stimulus respons. Kemudian padahal di teori kontrolnya itu seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku baik dan buruk itu memang ada tujuan dan alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu tadi ya, tangan menggenggam akhirnya akan dipaksa. Ya, ternyata jangan memaksa, seharusnya ditingkatkan kolaborasi dan konsensus kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru alternatif. Modal berpikir menang kalah, saya bisa memaksa kamu, saya di sini menang, kamu kalah. Kenapa tidak berpikir kamu menang, saya menang? Oke. Nah, ini disiplin yang paling menarik untuk diulas di sekolah ya. Karena sebetulnya disiplin itu kalau Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, pasti itu hal yang mengenakkan atau menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan bagi guru, bagi siswa bagaimana? Nah ini semua sudah ada hasil literaturnya ya, bahwa disiplin itu kan artinya belajar dari kesalahan sebetulnya itu. Kemudian ini diambil dari ya murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian dia setelah melakukan kesalahan akan belajar menuju sebuah tujuan, dia menemukan hal yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, nah masuk ke konteksnya orang Indonesia, ternyata disiplin itu berubah, sudah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu ya. Disiplin itu bukan belajar, tapi kamu harus patuh. Cenderung seperti itu. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi akhirnya tidak nyaman. Kamu kalau datang terlambat, kamu begini. Kamu kalau bolos, kamu begini. Banyak tidak nyamannya. Sebelum lebih lanjut, ada teori motivasi perilaku manusia, ada eksternal dari luar dan ada internal. Ini yang sedang kita coba untuk tanamkan ke siswa ya. Tujuan disiplin yang positif yaitu yang belajar dari kesalahan itu tadi. Oke. Ini masih motivasi eksternal. Kalau dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia melakukan ini ya karena dia memang tidak mau dihukum, gitu ya. Dia tidak mau malu di depan teman-temannya. Itu masih eksternal. Itu kita belum mencapai nilai disiplin yang kita inginkan. Kemudian dia disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari temannya, dari gurunya. Rajin kamu le, yang ngono pinter. Masih eksternal. Itu bukan tujuan yang kita inginkan. Inilah yang kita inginkan, yaitu siswa disiplin dan dia jadi menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dia bisa, kalau saya datang tepat waktu berarti saya menghargai diri saya sendiri sebagai orang yang bagaimana. Itu tujuan kita ya. Jadi dari situ siswa sudah memiliki motivasi internal, tidak karena ada hukuman, ketidaknyamanan atau imbalan atau ujian. Nah ini yang sering kemarin bilang belajar merdeka, mengajar merdeka menurut Kak Hadi.
Ya, belajar merdeka atau mengajar merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tanpa diperintah, siswa sudah ingin dan mau dan senang untuk belajar. Dulu juga seperti itu. Semuanya ini berakar dari ya, kita kalau mau membuat sebuah ekosistem atau budaya positif yang bagus di sekolah, lingkungannya harus positif dan itu harus bermuara dari keyakinan kelas yang biasanya kita kenal dengan peraturan kelas. Ya, kita sering membuat aturan-aturan gini ya. Dari situ sebetulnya mengembang menjadi keyakinan kelas, akhirnya menjadi lingkungan yang positif, kondusif, dan akhirnya itu menjadi global di sekolah ini. Oke, sekarang yang mana? Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mana yang selama ini kita lakukan ya? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Apa bedanya? Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm kalau pakai roda 2. Mengapa 3M? Masker, cuci tangan, jarak. Mengapa harus datang tepat waktu? Ya. Semua untuk mengarah ke motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi kita tidak fokus ke aturan, datang bla bla bla, jangan terlambat atau pakai helm 3M, ingat prokes. Nah, itu lebih kita harus ke sorot nilai atau keyakinan apa sih yang bisa kita ambil dari ini. Kenapa kita harus pakai helm? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Biar aman, berarti untuk keselamatan. Nah, itu pasti semua yakin ya, semua menghargai itu ya. 3M juga begitu, untuk kesehatan, untuk keselamatan. Datang tepat waktu. Untuk apa? Apa ya kira-kira? Oke Bapak Ibu, ini yang satunya aturan, yang satunya keyakinan kelas. Kira-kira mana sih yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas ya? Yang aturan A atau B Bapak Ibu? Yang A. Bu Anis A, yang sini. Yang aturan yang mana? Namanya bermacam-macam ya, tapi dari poin-poin ini kita sudah tahu bahwa mana sih yang ditonjolkan. Yang A ini adalah aturan ya, sedangkan kesepakatan kelas di sini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah nilai-nilai yang kita junjung di kelas ini, di sekolah ini. Artinya apa kalau saling menyayangi? Kalian tidak memukul temannya, tidak mengambil barang temannya, tidak menyakiti teman atau guru, ya, saling menyayangi, lebih global. Tapi harus ada batasan itu, saling menyayangi. Saling. Oh ya, Bapak Ibu guru tidak boleh saling menyayangi di luar batas ya. Oh ya. Harus tegas, harus ada batasan. Ada batasannya ya kalau Bapak Ibu guru ya, semua ada batasannya ya. Ini yang aturan tadi ya, harus datang tepat waktu, jangan salam, semua prosedural ya, poin-poin gitu ya. Menjaga kebersihan, berdoa aktif, memang ini betul, akhirnya jadi tertib ya. Tapi apa yang didapat anak-anak? Ya, kalau sekedar ini anak-anak, oke, saya datang tepat waktu, tapi saya tidak tahu saya jadi orang apa dengan tepat waktu. Oke, saya jaga kebersihan, ya saya aktif, itu apa artinya ya? Dengan diungkapkan seperti ini, saling menyayangi, mereka lebih meyakini bahwa seperti ini hubungan manusia ya, di dalam sekolah maupun di luar. Kami murid yang semangat belajar, lebih ke positifnya. Kalau ini kan ini masih bagus ya. Kadang ada contoh yang dilarang, jangan. Nah, seperti itu ya. Ini kan saling menyayangi, semangat belajar. Ini kan sama dengan yang aktif dalam pembelajaran ini. Murid yang peduli dengan teman-teman dan lain-lain. Yang Bapak Ibu kalau ingin menyusun apakah ini keyakinan atau peraturan, itu bisa dibantu dengan tabel T dan Y. Misalnya ini ada beberapa keyakinan yang diyakini bersama. Jadi ini disusun bersama di kelas atau mungkin di ekosistem guru. Ini ya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat. Kalau orang hormat itu bagaimana terdengarnya? Oh, dia menyapanya seperti ini. Terlihat bagaimana cara jalan, cara posturnya. Apakah dia tersenyum, berperilaku, gitu ya.
Kemudian hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Orang yang seperti ini bagaimana kedengarannya? Selalu bilang apa? Siap gitu ya, baik gitu ya, ya itu terdengarnya. Terlihatnya ya, memang dia langsung bekerja. Berperilakunya juga sesuai dengan apa yang dia ucapkan, gitu ya. Jadi semua itu ada tampak seperti ini, jadi ada face validity, tampaknya seperti ini dan tidak tampak. Nah ini yang negatifnya. Ya. Itu diterima dan dimiliki, bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dengan yang lainnya untuk di kelas bisa seperti itu. Kenapa itu? Ya, tadi Bapak Ibu sudah ada sedikit penjelasan dari saya tentang aturan dan keyakinan. Nah, ini kan peraturan ya, nomor 1 sampai 8. Bapak Ibu kira-kira coba, keyakinan apa ini yang sedang dicoba untuk ditanamkan melalui peraturan-peraturan ini? Bisa diskusi dengan temannya sebentar. Kemudian bisa disampaikan kalau ada jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kita sedang mencoba untuk memberikan pada siswa nilai apa ini? Ya, dari istirahat. Oke, tanggung jawab ya, belajar. Baik. Dan yang lain? Disiplin. Oke, karena setelah membaca harus dikembalikan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita sedang mencoba memberikan nilai apa ini? Menghargai hak orang lain gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Disiplin lagi ya. Kata-kata itu lagi ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya itu tadi, kasih sayang. Kasih sayang, menyayangi, menghormati ya Pak. Cepet kalau kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran antri. Sabar, menghargai orang lain, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, di tangga atau di koridor ini untuk keselamatan juga ya. Oke, itu kita berhenti. Ini ya Bapak Ibu ya, kelas yang sedang kita sampaikan ke anak-anak sebetulnya melalui aturan ini ya. Gitu. Oh benar. Gitu ya. Oke, sekarang hukuman atau konsekuensi, apa bedanya dan bagaimana contohnya? Ada nomor 1 sampai 7. Ini contoh tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini sedang memberikan hukuman atau ya itu konsekuensinya? Nanti baru kita simpulkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, bedanya apa. Nomor 1. Catat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita keep dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman, oke. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi masih berbeda. Oke, catat sih. Murid diminta untuk push up karena tidak pakai masker. Konsekuensi hukuman masih ditemukan perbedaan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, 1 kata sudah mulai tahu ya bahwa ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi. Oke, masih ada 2 suara. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Hukuman. Nggak apa-apa kita berbeda. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Sudah bisa membedakan itu hukuman kalau itu konsekuensi kalau gimana? Ada yang bisa mengatakan sesuatu. Bu Alif, bagaimana Bu Alif? Hukuman kalau dia melanggar kan? Hukuman kalau melanggar. Oke, ada lagi hukuman yang bagaimana? Melanggar yang bagaimana? Sudah disepakati.
Sudah disepakati. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kelanjutan dari hukuman adalah konsekuensi. Kelanjutan dari hukuman adalah konsekuensi. Ya, jadi kemarin sudah sempat sharing ya dengan narasumber yang sudah pakarnya ya, bahwa kalau hukuman itu kadang kita memberikannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, out of context gitu ya. Misalnya itu tadi menulis ini karena terlambat, kemudian ini kan sama-sama lari di lapangan basket karena terlambat, tapi yang satu konsekuensi, satunya hukuman. Ini kan di pelajaran PJOK ya, jadi masih oke, sesuai. Ini kan dia bukan pelajaran olahraga, kenapa disuruh ini? Jadi contoh singkatnya, ringkasnya seperti itu. Jadi make sense, sesuai dengan konteks, sehingga siswa tidak merasa dihukum gitu, tapi dia menganggap ini konsekuensi. Nah ini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, nah ini pasti lego ya, menyakitkan, lego dulu deh ya. Konsekuensi ya, konsekuensi itu ya sesuatu harus terjadi ya, oleh kamu telat kok ya tetap gimana gitu ya, sesuatu harus terjadi itu maksudnya harus kamu harus menerima hukumannya tapi sing enak gitu ya. Membuat anak sakit hukuman ya, fisik maupun hati, pegel iso pegel deh ya. Untuk jangka waktu lama bisa trauma juga. Karena kita juga pernah di sini sharing di guru penggerak. Coba tuliskan pengalaman Anda yang paling Anda ingat ketika SD atau SMP dan itu kenapa. Banyak itu kisah-kisah traumatis ya, yang dilakukan oleh guru ke siswa itu. Dan itu terbawa. Pacaran terus diputusi, sampai sekarang masih ingat. Iya, dan itu terbawa sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga dan bahkan jadi guru itu diingat oleh dia. Dan itu banyak yang masih SD, dulu saya pernah begini. Ya. Kalau konsekuensi, ya merasa tidak nyaman memang, tapi jangka pendek dia paham. Ya memang saya harus gini karena terlambat itu tadi. Akhirnya ya kalau hukuman anak dari dulu SD sampai SMA aku dihukum terus membenci kedisiplinan karena melihat disiplin itu hal yang negatif, padahal kita ingin membangkitkan disiplin yang positif. Kalau konsekuensi diberikan, anak-anak itu jadi menghargai disiplin, dia menghargai dirinya sendiri juga. Hukuman sifatnya paksaan, nah, aturannya wis ngono, gelem gak gelem itu ya paksaan. Konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Kalau seperti ini kamu bagaimana? Ini. Jadi ada win-win solution. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, wes gak maskeran, mohon push up, mohon ini ya. Akhirnya nanti ternyata belum sarapan. Iya. Disuruh pulang ditutupin gerbang. Konsekuensi itu membuat anak mudah menyesuaikan diri. Supaya saya tidak seperti ini, saya harus merubah diri saya. Ya. Hukuman mengakibatkan siswa yang memiliki konsep diri yang buruk, telatan, males gitu ya. Itu konsep diri yang buruk negatif ke dirinya sendiri. Banyak kemarin cerita dari teman-teman CGP itu ketika flashback ketika SD, SMP, banyak yang memang merasa sampai besar dia merasa dirinya tidak mampu untuk menjadi seseorang karena beberapa perilaku dari guru ketika SD, SMP. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menjadi terbentuk lama-lama konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan biar nggak kelihatan, biar nggak konangan bohong, gitu ya. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka belajar untuk mematuhi, mengikuti. Ya. Untuk hukuman, anak akan merasa ini ya, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan bahkan, merasa tidak dihargai. Itu ciri hukuman dan membuatnya seperti ini. Konsekuensi, mereka hanya kehilangan haknya pada waktu itu, ya. Dibuat tidak nyaman untuk waktu yang pendek, kemudian ada time out, diasingkan untuk sementara, ya. Sedangkan yang ini traumanya sampai panjang, kalau ini sementara saja. Itu sudah ada dari buku ya, gitu ya. Di judulnya dari ini Restitution Higher Person. Oke, ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran kedisiplinan,
Mereka sebetulnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, itu tidak hanya siswa, guru juga sepertinya ya. Cinta kasih atau diterima Pak Aziz. Ini kebutuhan dasar manusia. Disadari atau tidak disadari, ketika orang melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Itu yang kita coba pahamkan ke Bapak Ibu guru ketika menghadapi situasi tertentu ketika siswa melanggar. Mungkin dia kurang cinta kasih atau tidak diterima di keluarganya. Penguasaan, ada dia ingin, saya ingin punya power juga, gitu ya. Kesenangan, saya juga ingin senang-senang, bermain-main. Kebebasan, pasti ini ya, ingin bebas, jangan dipaksa, jangan begini-beginikan. Survival, bertahan hidup, ya. Ini kebutuhan dasar manusia, dan itu bisa menjadi alasan kenapa seseorang siswa melakukan hal-hal tertentu. Oke, Bapak Ibu coba diamati kira-kira mereka sedang butuh apa ini, dianalisis. Itu ibu-ibu semua itu kan ibu guru. Kita bapak kan nggak usah. Oh ya, ibu guru bilang aku tidak boleh selalu nyanyi-nyanyi gitu ya, waktu mengerjakan tugas di kelas, katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka, senang menyanyi. Dia berarti di situ ada sebuah kebutuhan yang sedang dia ingin raih, yaitu apa? Apa itu tadi? Yang pada kesenangan ya. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini di satu ibu guru ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Oh ya, ini anak-anak SD ya, ala-ala seperti ini ya. Dia kira-kira butuh apa itu? Cinta, kasih sayang. Mungkin di rumahnya tidak pernah ada yang memuji. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia ingin apa sebetulnya? Kebebasan. Mungkin dia jadi usil, ngerjain temennya, akhirnya melakukan hal yang tidak disiplin. Sebel, kamarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ya di situ sedang butuh penguasaan ya, bahwa dia sebetulnya ini gambarku bagus. Penguasaan maksudnya kompetensi di sini. Dan anak-anak juga butuh diakui bahwa oh kamu bisa itu. Bu Devi, are you ready? Saya sudah capek ngomong, Bapak Ibu gantian. Bu Devi, silakan. Belajar menjadi manajer, tapi tentu saja tadi teman-teman sudah mengatakan tidak selalu kita menjadi manajer, tapi memang benar tergantung ke kondisi kelas kita menghadapi itu. Terima kasih. Sekarang sudah ke Bu Ida. Bu Santi, habis itu Bu Santi. Yang belum ada suaranya Bu Santi, Bu Livit. Ayo Bu Ida dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya, ini kesempatan yang baik sekali menurut saya untuk mengingatkan kembali marwah dari seorang guru. Kalau tadi saya simak yang tipe guru itu Bu, yang menurut saya menjadi kembali lagi melihat diri sendiri ya, bahwa hukuman sepertinya ya sama seperti saya ingat parenting ya untuk anak usia dini, karena anak saya kecil itu jadinya sepertinya sama saja sebenarnya, bahwa hukuman itu tidak akan mengubah perilaku anak itu, namun kita harus mengingatkan kembali tentang konsekuensi seperti itu, sehingga nantinya bisa meluruskan kembali, ya mencoba berusaha, walaupun memang tadi banyak faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi perilaku siswa itu. Terima kasih. Bu Santi. Bu Santi. Ayo, habis ini Bu Livit.
Oke, terima kasih. Untuk paradigma yang saya pelajari dalam pengimbasan ini, terutama saya sebagai guru, bahwa dalam menghukum itu tetap, menurut saya tetap perlu. Namun ada kalanya diselingi dengan sebagai teman, kemudian dan apa yang endingnya nanti akan sebagai manajer tadi. Dan saya masih jauh ke sana kalau mau mencapai sebagai manajer tadi. Begitu juga dengan hukuman yang diberikan kepada siswa. Kalau yang tadi mapel, dari contoh yang dijelaskan oleh Bu Luki tadi, kalau sama-sama lari ternyata ada yang masih nyambung dengan pelajarannya, itu masih boleh dan mungkin akan saya arahkan ke sana dalam pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Oke, Bu Lipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Setelah mengikuti kegiatan ini, banyak sekali pengetahuan, ilmu yang saya dapatkan, terutama gimana cara menghadapi perilaku siswa, karena karakter atau sikap siswa dalam kelas itu sangat berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memberikan timbal balik yang positif juga, memberikan contoh yang positif, dan kita sebagai guru akan berusaha lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Oke, pindah ke yang kedua. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Aku dong sedikit masalah hukuman. Saya tadi nyari di Facebook. Saya udah nulis masalah hukuman pada tanggal 21 Desember 2014. Itu udah lama itu masalahnya. Dari hukuman itu memang yang membuat kalau keseringan akan menjadi kebal, kemudian menghafal. Si A ini atau guru si A ini sering memberi hukuman, kemudian dia akan menghindar. Mungkin itu tadi yang berhubungan dengan trauma seperti itu. Ya, ini mungkin itu saja. Saya hanya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa saya rada sombong dikit, sudah menulis masalah hukuman pada tanggal 21 Desember 2014 dan ternyata masih ada di Facebook. Dan itu saja, masih. Boleh dengan kapal ngandung. Oke, kapal. Dari sini saya bisa menambah wawasan, karena selama ini apa yang saya lakukan mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan itu. Jadi akan saya perbaiki, mungkin juga karena dengan masukan itu saya bisa memperbaiki gitu ya, dengan menjadi manajer kalau bisa. Iya, pasti bisa. Profesional. Belajar. Terima kasih. Oke. Pak Sayyid. Oke, sekalian langsung nomor 2 dan nomor 3 Pak Sayyid. Perasaan ini sama ini sekalian. Sing among ini jadi guru paham gitu. Nah iya, among ini penonton. Penonton ya. Benar terutama ya. Guru juga penonton. Oke. Baik, perasaan yang akan muncul nanti setelah mengikuti sesi ini, jadi memang banyak teori-teori yang telah disampaikan tadi, mulai bagaimana misalnya kebiasaan kita sebagai penghukum sampai nanti diharapkan jadi manajer itu memang ada konsekuensi masing-masing ya. Diharapkan memang harus terus berbenah diri sesuai dengan kondisi yang ada. Karena itu memang kadang-kala juga
kalau mengamati tergantung juga kondisi sekolah ya, kondisi mulai dari angkatan siswa. Kadang kan kita mengamati, oh angkatan ini bagus-bagus, angkatan ini kurang bagus, itu juga pengaruh juga. Kemudian yang ketiga, jadi yang menjadi gambarannya pembimbing pengasuhan, diharapkan memang kita sebagai guru ya, jadi guru itu memang filosofinya digugu dan ditiru ya, diharapkan memang kita benar jadi guru. Dan selama ini mungkin kalau jadi pendidik, kita mendidik atau mentransfer ilmu ya, belajar dan mengajar. Jadi kalau memang kita menjadi benar-benar guru atau apa istilahnya sebagai wasilah dari ilmu, kita memang memberi contoh dan Oke. itu yang lebih baik dan kita jadi contoh mungkin itu. Oke. Sekarang ke Bu Ida Manawati. Gongnya, Ya, gongnya. gong. Ada 3. Apa? Oh ya. Perasaan apa yang muncul selama sesi Ya. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan nomor 2. Setelah mendapat pengimbasan hari ini, saya merasa ada ilmu baru dan saya bisa merefleksi tentang saya termasuk guru yang bagaimana. Perasaan saya bangga sekali bisa menerima pengimbasan dari calon penggerak. Mudah-mudahan teman-teman sukses menjadi guru penggerak, terlebih bisa menggerakkan di lingkungan sekitarnya. Oke, Pak Tris. Saya rasa sudah diwakili adik-adik. Pak Tris di samping pengasuh. Iya, Pak Mong. Pak Tris. Pak Tris. Ayo belajar ibu loh. Iya, diwakili. Ayo dirangkum dari Kesimpulan. Enggak, yang menyimpulkan biasanya langsung dari pembicara. Enggak, saya dari tadi saya nyari among. Yang saya amati among enggak ada di bahasa Indonesia, yang ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Makanya saya tidak bisa enggak ada di bahasa Indonesia enggak ada. Bahasa Jawanya among. Nah, kalau bahasa Jawa ada, kalau bahasa Inggris ada. Jadi saya tidak bisa komentar banyak akhirnya. Oke. Among itu lebih ke penuntun ya. Penuntun. Penuntun. Ya. Oke, kita ya. dirangkum oleh pembicara. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Ada lagi enggak ya? Ya, mungkin ada pengimbasan untuk modul yang selanjutnya. Ya, jadi siap-siap ya. Oke. Yang terbesar adalah guru penggerak, calon guru penggerak sebagai yang diteladani, digerakkan. Jangan sampai guru penggerak malah tidak bisa diteladani. Ya, terima kasih masukannya. Ya, Bapak Ibu. Semua guru. Iya, semua guru. Hanya mengawali Jadi guru-guru harus digerakkan. Oke. Wes. Kalau guru bisa menggerakkan, kemudian Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami juga untuk melaksanakan pengimbasan ini di modul 1 budaya positif. Memang dari sini kita masih mengenali diri sendiri sebagai guru, kemudian kembali ke titik awal diingatkan oleh Bapak Pendidikan Nasional KHD tadi bahwa kenapa kita ada di sini, tujuan pendidikan, tujuan pendidik sebagai guru itu apa, yaitu kita ibaratnya petani itu tadi ya, mendorong, membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi mungkin kita guru 20 tahun mendatang tidak akan seperti ini, tidak akan relevan lagi. Iya. Cuman kita harus selalu mendampingi siswa, menumbuhkan siswa,
untuk berkembang dan mencapai kodratnya sesuai dengan zaman dan juga zamannya dan keadaannya. Oke, terima kasih perhatiannya dan terima kasih kehadirannya. Saya tutup. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.